Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juliet Taritan dengan NIM 20104172662. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan ringkasan yang telah saya buat mengenai mutu pelayanan kesehatan. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di mana di sini pelayanan kesehatan atau healthcare service adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Di mana di sini mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perilaku atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada penggunaan pelayanan kesehatan. Mutu merupakan keseluruhan karakteristik dan gambaran dari barang dan atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara ditentukan oleh 3 kelompok utama yaitu lembaga penyediaan jasa pelayanan kesehatan atau yang biasa disebut dengan health provider, masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan, health consumer, dan pihak lembaga atau perusahaan asuransi atau health financing atau insurance company. Ketiga stakeholder tersebut memiliki perbedaan pandangan terhadap mutu pelayanan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Robert dan Prevost dalam Aswar, mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensi sebab mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari pihak pemakaian jasa pelayanan, pihak penyelenggaraan pelayanan, dan pihak penyandang dana pelayanan kesehatan. Joseph M. Juran memiliki konsep trilogi mutu dan mengidentifikasikannya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan mutu meliputi siapa pelanggan, apa kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi. Yang kedua, pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja awal dan tujuan. Dan yang ketiga, peningkatan mutu. Peningkatan mutu ini membentuk infrastruktur dan tim untuk melaksanakan peningkatan mutu. Dimensi mutu pelayanan. Dimensi mutu merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja yang menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Menurut Parasurman dan kawan-kawannya 1985, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama itu kehandalan, di mana pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyediaan pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Yang kedua, jaminan kepastian. Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Yang ketiga, berwujud. Pelayanan yang diberikan oleh penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Yang keempat, empati. Pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang kelima, ketanggapan. Di mana di sini ketanggapan kesediaan penyediaan layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan menanggapi permintaan masalah dan keluh pasien atau pelanggan. Sedangkan menurut World Health Organization 2006 terdapat 6 dimensi mutu pelayanan. Yang pertama,
efektif, yang kedua efisien, yang ketiga mudah diakses, yang keempat mudah diterima, dan yang kelima adil, yang keenam aman. Sedangkan menurut Kelvin 1988 dan Wirjono 2000 mengusulkan 8 dimensi mutu, yaitu yang pertama penampilan atau perform, yang kedua fitur atau fitur, yang ketiga kendala reliability, dan yang keempat kesesuaian conformance, yang kelima daya tahan durability, yang ketujuh kemampuan pelayanan serviceability, yang ketujuh estetika atau estetik, yang kedelapan terakhir mutu yang dirasakan atau perceived quality. Selain itu ada juga ahli yang lain, yaitu Lori di Peret Brow et al. Dalam Wirjono 2000 memberikan pendapat mengenai indikator mutu, yakni yang pertama kompetensi teknis, di mana di sini kompetensi teknis ini berkaitan dengan keterampilan, kemampuan, dan penampilan petugas, manajer, dan staf pendukung. Yang kedua, akses terhadap pelayanan. Akses berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh kendala geografis, sosial, ekonomi, budaya, organisasi, atau hambatan bahasa. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas di mana kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari efektivitas yang menyangkut norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada. Yang keempat, efisiensi, di mana di sini efisiensi pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting dari mutu, karena efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan, apalagi sumber daya pelayanan kesehatan pada umumnya terbatas. Yang kelima, kontinuitas, di mana di sini kelangsungan pelayanan berarti pasien menerima pelayanan yang lengkap yang dibutuhkan, termasuk rujukan tanpa interupsi, berhasil atau mengulang prosedur atau diagnosa, dan tetapi yang tidak perlu pasien mempunyai akses terhadap pelayanan rutin dan preventif yang diberikan oleh petugas kesehatan yang mengetahui riwayat penyakitnya. Pasien juga harus mempunyai akses terhadap rujukan untuk pelayanan yang spesialis dan menyelesaikan pelayanan lanjutan yang diperlakukan. Yang keenam, keamanan, di mana keamanan sini berarti mengurangi risiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lainnya yang berkaitan dengan pasien. Misalnya di ruang tunggu, pasien yang punya risiko infeksi bisa ditulari pasien infeksi lain jika tidak diambil tindakan pengamanan. Yang ketujuh, hubungan antar manusia, di mana di sini dimensi ini berkaitan dengan interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien, manajer dan petugas, antara tim kesehatan dengan masyarakat. Yang kedelapan, kenyamanan. Dimensi juga penting dalam pelayanan kesehatan karena dapat mempengaruhi kepercayaan pasien. Kenyamanan berkaitan dengan penampilan fisik dari fasilitas kesehatan, personal, dan peralatan medis maupun non-medis. Selain itu, Smith dan Metzner 1970 dalam Aswar 2010 mendapatkan adanya perbedaan dimensi mutu pelayanan kesehatan. Untuk para dokter sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimensinya yang paling penting adalah pengetahuan ilmiah dokter, perhatian dokter secara pribadi kepada pasien, keterampilan yang dimiliki dosen, efisiensi pelayanan kesehatan, kenyamanan pelayanan yang dirasakan pasien. Sedangkan untuk pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan, dimensi mutu pelayanannya adalah efisiensi pelayanan kesehatan, kemudian perhatian dokter secara pribadi kepada pasien, pengetahuan
ilmiah yang dimiliki dokter, keterampilan yang dimiliki dokter, dan kenyamanan pelayanan yang dirasakan oleh pasien. Masuk di persepsi mutu pelayanan. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah fasilitas kesehatan. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pengguna layanan kesehatan. Semakin tinggi keinginan masyarakat mendapatkan kualitas hidup, maka pasien akan semakin kritis dalam memilih produk jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan mutu harus dilakukan berkelanjutan. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakaian jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan produk dan penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik yang ditetapkannya. Persepsi adalah interpretasi tentang apa yang diindrakan atau dirasakan individu atau Bauer. Persepsi merupakan suatu proses terhadap pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap individu atau Gibson. Syarat pokok pelayanan kesehatan. Menurut Aswar, dalam pelayanan kesehatan terdapat beberapa syarat yang sebaiknya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah yang pertama, tersedia dan berkesinambungan di mana pelayanan kesehatan harus tersedia di masyarakat dan berkesinambungan. Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit untuk ditemukan serta keberadaannya di masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar. Pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adanya istiadat, kebudayaan, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, mudah dicapai. Pelayanan kesehatan memiliki akses yang mudah dijangkau. Dari segi lokasi, pelayanan kesehatan diharapkan dapat terdistribusi dengan baik, bukan hanya terkonsentrasi pada perkotaan, sebaliknya juga memperhatikan daerah perdesaan. Keempat, mudah dijangkau. Pelayanan kesehatan mudah untuk dijangkau. Dari segi biaya, pelayanan kesehatan diupayakan harus sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Yang kelima, bermutu. Pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang sempurna sehingga dapat menimbulkan kepuasan kepada penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan juga mengikuti sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik yang berlaku. Sekian ringkasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.